Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang menghormati seluruh tokoh masyarakat, khusus bapak-bapak, dan juga yang menghormati seluruh adik-adik membaca maulid, jatuh terbang, juga yang kita hormati Ustaz kita atau marhum Masjid Al-Azhar di Saibel, seluruh keluarga ulun jamaah majelis Masjid Al-Azhar di Saibel yang hadir pada malam hari ini yang Allah hormati, dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kehadiran kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Kita menyambung pengajian kita membaca kitab Tuhfatul Ragibin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa ulumi syaikhina fi daraini amin. Wa tariqatun akhdhun bi ahwata kalwara wa azimatin karidadatin mutabattilah. Dan tarekat ialah mengamalkan agama dengan apik dan teliti dan sungguh-sungguh, serta melatih diri dengan mengerjakan ibadah yang payah-payah dengan penuh kesabaran, dan melapangkan hati dari kebimbangan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin membahas mengenai tarekat syariat, tarekat wa hakikat. Jadi ujisidin tarekat itu ialah mengamalkan agama dengan apik. Jadi ibarat kita beramal agama itu apakah yang digali kada sembarangan. Ibarat kita berwudu bujur-bujur di besok ya ada apik. Nah terkadang kita sembarangan membasuh tangan dulu kada sampai ke siku, membasuh muka dulu kada sampai ke sisi telinga, kada sampai ke bawah dagu. Nah itu sembarangan karena. Nah tarekat itu kita mengamalkan agama itu dengan apik dan dengan sungguh-sungguh. Misal kita berwudu, bujur-bujur membasuh muka, membasuh kedua tangan. Amun tangan tuh baju lengan panjang disisit dulu ya apa? Karena wajib basah sampai ke siku. Nah kemudian pulang kaina membasuh betis ya apa? Amunnya kuler membasuh betis ya lawan sandal-sandalnya cipak jadi cetakan lawan betis ya lah. Nah, itu kuler banget. Nah, padahal agama mengajarkan disuruh kita dengan apik dan baik. Amun misal kita sambahyang bujur-bujur sambahyang yang oleh ada tumak nina. Kadang bergesakan mengkai anak bukahan mengkai nang belanja. Ya Allah beladajuan. Sembahyang ada tumak nina, rokok beserta tumak nina, sujud beserta tumak nina, tidak beserta tumak nina. Soalnya tumak nina itu artinya bermandak sepumat. Makanya diajarkan ketika rokok membaca subhanallah bil azimi wa bihamdihi, suruh membaca itu supaya ada tumak nina. Jangan mengumpati
berita-berita nang viral sampai yang tarawih 7 menit selesai yang diumpatin kita itu lain dengan kita sampai yang zuhur misalnya 1,5 menit selesai itu kecepatan. Nah kita umpati haja yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi tarekat itu ialah mengerjakan segala amal ibadah itu dengan penuh kesungguhan, menuruti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita serta menyempurnakan adab-adabnya dan membiasakan mengerjakan amal ibadah yang berat-berat terhadap nafsu seperti sembahyang malam. Nah, termasuk juga banyak berpuasa sunnah, banyak membaca Quran, tahlil, salawat dan sebagainya. Itu bagian daripada amal tarekat tadi. Nah, mengerjakan, melatih diri, menggawi ibadah nang payah, ibadah nang sulit. Bangun malam coba ibadah itu kada semua orang kawa. Tapi yang menonton sinetron kita aja tengah malaman, melihat nonton gula ya Allah rame nonton gula. Nah kalau ibadah sulit kita 2 rakaat pun sulit, padahal 2 rakaat itu sahabat. Baca Quran, padahal bisa baca Quran banyak sudah. Nah cuma itu kan sulit karena banyak gangguan dunia kita. Tahlil disuruh kita memperbanyak membaca tahlil itu sulit juga. Terkadang orang awam, orang bertahlilnya orang berpandiran, misalnya orang berukor ya kan. Nah bertahlil lah itu termasuk amalan, termasuk barat lah. Kemudian salawat dan sebagainya, baca salawat. Nah alhamdulillah kita pengajian di Masjid Al Azhar setiap setengah bulan sekali di sini membaca salawat kita, membaca salawat. Jadi pian umpati hasahoti juga marah luput penting napa nang pian dengar umpati aja menyahote. Ya ada aja baiknya, ada aja ganjarannya karena membaca salawat itu disuruh oleh Rasulullah itu menyuruh kita memperbanyak membaca salawat. Pian amun hendak nyaman mati, hendak nyaman di dalam kubur, gemari membaca salawat, suka membaca salawat, itu sudah janji Nabi sudah. Ujar Rasulullah, aksiru minas salati alayya, perbanyaklah membaca salawat lawan aku. Ujar Rasulullah, fa innaha nurun fil qabri, karena membaca salawat itu menjadi penolong karena di dalam kubur. Itu Rasulullah seorang memadakan. Jadi salawat yang kita baca inilah di beritaan tangan nang bersalawat, terbang nang bersalawat, untung nang bersalawat, hati nang bersalawat. Itu karena salawat itu nurun fil qabri. Itu Rasulullah nang kada pernah berdusta, menjadi penolong karena di alam kubur nang kada ada penolong lain selain daripada syafaat Rasulullah SAW. Jadi syafaat Rasulullah itu bisa karena di sakaratul maut dan bisa juga di alam kubur dan juga bisa di mahsyar kaina. Jadi kita alhamdulillah ya Allah kawa hadir umpat membaca salawat, mengucap salam lawan baginda sallallahu karena bagian daripada perintah Rasulullah. Aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirati, karena salawat itu menjadi penolong ala sirati, menyebarang jembatan siratal mustaqim. Maka beritaan kita menyebarang ke situ macam-macam perilaku orang yang menyebarang ke sana. Karena ada nang beting kaum, ada nang beting harap, ada nang bekisut, ada juga nang bertunggangan seperti tunggangan kuda, seperti tunggangan sapi, ada juga nang seperti kilat menyambar belum sampai ke saudaraan. Nah, amun istilah ngaran ditolong kita berkat selawat tadi kadang alih. Karena pertolongan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh amun ditolong Rasulullah. Orang nang sakaratul maut, orang nang hendak mati terus sakaratul maut, itu luar sakitnya. Sakit benar, orang merancak melihat orang yang sakaratul maut, kalau kadang menyandang melihat sakit. Nah,
Itu sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW betapa pedih dan sakitnya sakaratul maut. Rasulullah inilah ketika hendak sakaratul maut dan merasakan sakaratul maut sakitnya, manggenang aja umat Rasulullah nih. Nah, cakap dengan sakitan nih berpanggil maaf kayaknya sakitnya sakaratul maut kayak apa umatku kayaknya, kayak apa umatku kayaknya. Ternyata kesakitan yang disandang oleh Rasulullah ketika sakaratul maut itu menyandarkan seluruh umat separuh daripada sakitnya sakaratul maut. Sudah disandang oleh Rasulullah. Sehingga umat Rasulullah ini kita ada yang nyaman mati, ada yang kada sakit. Nah, bagi orang biasa maksudnya aman mati sakit, tapi aman kembali bulik. Nah, kada sakit. Nah, kalau syafaat Rasulullah menolong kita saat kita sakaratul maut, bisa aja kita itu kada sakit merasa. Nah, bagi peribahasa di lagu Roma Irama seperti rambut dijemput dari tepung, nah ditarik ya Allah, malisintanya ditarik. Nah, kada sakit bagi orang-orang yang mendapatkan syafaat pertolongan baginda. Tapi bagi orang-orang yang kada dapat syafaat, seperti apa peribahasa Roma Irama itu? Nah, seperti kain yang dicabut dari duri, tepung tali duri dicabut kayak apa kekerasan. Nah, jadi kita kada ada harapan yang sangat paling kita harapkan, melainkan kita berharap kepada Rasulullah yang akan memberikan syafaat waktu kita sakaratul maut. Mudah-mudahan kita saberitaan diberkat membaca salawat karena dimudahkan di dalam sakaratul maut. Terus saberitaan. Ini di akhir hayat hidup kita, nah ianya kayaknya lagi hidup nih, ayo anak bersaing apakah cuma nah ianya perjuangan kita di akhir hayat kita. Di akhir hayat kita dunia ini kada berharga lagi, di akhir hayat kita tuh habis kada ada harganya lagi. Nah, di akhir hayat itu menentukan kita ini selamat atau kada, dapat syafaat atau kada. Nah, kalau janji Rasulullah tadi memperbanyak membaca selawat menjadi penolong karena, nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang ditolong oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadirin imam majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teruslah juga termasuk amal tarekat membersihkan hati daripada sifat-sifat kacelaan dan kerusakan seperti luba, tomak. Luba nih, kenapa luba nih? Hendak banyak, rakos, luba. Jadi kada baik bisa sifat luba, tolapian sifat luba lah. Nah, luba ini hendak banyak puluh. Jadi ini misalnya berbagi dihitung orangnya, misalnya orang 50, sediakan paket 50 buting. Ini jadi seorang lah, ambilin nih paket nah buting seorang. Bila inya orang 50 nang banyak tadi dituyuk akan 50 paket, nah ambil nih paket nih. Bila inya pas ada nang kada mayo, nah gimana? Aku ada lagi nah banyak nang kada mayo, berarti ada nang bersifat luba tadi. Nah, kuloh hendak banyak ya kalau lah itu luba ngarannya. Kemudian tamak, jangan sanak ini tamak ini sifat tamak ini kita baik juga. Kenapa tamak ini meniliki harta orang, hendak meminta, itu tamak. Meniliki, melihat harta orang aja, kemudian di hati ada timbul hendak meminta. Cakap ibarat kita ke warung itu hendak kita bayari akan terus. Mengira orang ada biasa, nah kita boleh ada pus kita aja. Iyalah di warung lah. Ayo kira busnya ambil aja, ayo ambil tempat kumpulan kita ambil aja. Sekali disuruh nang itu kan sama tangan nang busnya manjuroh kayak itu serapnya diambilinya. Rokok nang isapan nang murahnya mah ambil nalarang. Ya Allah.
Wadai ada yang nang biasanya ke warung sebuting taloknya habis. Tampul aja ada bos. Nah, kayaknya sekali betahor ujar bos, hitungnya ampun warung berapaan aja, dihitung ya ampun warung, hitung. Udah dihitung jumlahnya berapa, misalnya 650 gitu tukang warung. Nah semalam dia ada rokok 2 bungkus lawan berkapingnya, jangan mau patakan pulang semalam, mau patakan semalam. Nah, itu kisah aja bang lah ada bang ini kisah aja tuh. Nya amun tak kumpul orang nang kada tamak, orang nang kada luba berebut nak membayari berebut. Aku aja bayarinya aja, jangan simpan aja, aku aja. Ya, saya kok aku aja nah ini aja nah. Tak kumpul orang-orang nang kada bisi sifat tamak, kada bisi sifat luba. Nah jadi kita buangnya yang ada sifat yang telah ada berharap lawan makhluk toh. Kita berharap lawan makhluk, kada berharap dengan Allah. Nah atau ibarat pembagian apakah anak banyak aja kita kada mau kalah. Nah anak banyak bagi warisan anak banyak. Ya Allah didapakan oleh kuitan udah 10 dapat seorang perumahan pajak pahalatan karena esok berpindah panajakannya bakakat hendak banyak. Nah itu janganlah. Termasuk kita melatih anak-anak belum anak bertiga juga bano anak nih hendak minta keadilan lawan kawitan. Anak lo nih seikong SD nang panggananya kelas 6, nang panangah kelas 4, nang halus nenek kelas 2. Imbahano diberi duit telah diberi duit nang gana 10.000 sama sekolah, nang tahalos 7.000, nang halus nih 5.000 protesnya ngapa jauh 5.000-annya belum jadi 5.000-annya, nah paling 5.000-annya. Nah, ini anak sama bagian. Jarullah makanya kadang mau sapian halus, parut halus aja bayarin dia kan. Nah di situ kita mengandak keadilan. Tuh adil itu bukan berarti sama 10.000 seorang kan ya? Bukan berarti adil itu sama 10.000 seorang. Nah, kalau bang adil tuh harus sama kan juga kada mesti. Kita lihat kondisi dan keadaan. Nah, nang tagana ya tagencang makan. Nang halus kada tapi gencang makan. Nah, yang sedikit. Nah, tetap ngalih kita berbuat adil nih ngalih. Kita terhadap rumah tangga kita terhadap istri, terhadap anak. Terus saya kong aja tuh bini sudah ngalih ngatur. Apalagi emang 2 bini, apalagi emang 3. Emang duitnya banyak. Dan jadi melihat keadilan itu berpikir-pikir nang bini. Kalau bini kada dia. Ya Allah dek. Nah, setelah termasuk sifat yang kada bagus tadi. Loba itu tadi, loba hendak banyak. Kalau nyatama itu memiliki harta orang dan hendak berharap lawan harta orang tadi. Nah, pertama. Kemudian hasad. Napa hasad nih? Hasad nih ya beda yang sanak lawan dan ki juga kada kawa melihat orang nyaman, kada kawa melihat orang nang pindi beisi kelebihan, pindi mendapatkan keistimewaan, lalu kita hasad beisi hasad ini kada nyaman melihat orang nyaman gitu ha. Lalu belainya kita beisi sifat hasad
Dari sifat hasad itu akan melahirkan sifat suuzan, sangka kada baik. Nah jangan kalau motor pulang, nah jangan kalau TV pulang, nyaman aja orang kalau TV orang duit ambul, ya macam-macam aja bela lo. Bisa kok. Ya kalau apa aja guru itu berusaha kadeda, tapi pilih duit aja. Om korupsi guru ya. Guru pulang korupsi ya Allah. Nah, tapi kadeda bang ya Allah. Nah, jadi hasad itu bedang sanak lawan dangki. Jadi kada nyaman melihat orang nyaman. Asa hati itu asa kada nyaman tuh bang melihat orang nyaman. Padahal kita kalau orang nyaman bersyukur lah kita juga kada salah. Kalau kita dapat nikmatnya juga. Ya kalau tetangga nukar TV alhamdulillah. Kalau kita melihat ngana juga sinetron umpat bah maghrib panggilan masih Allah. Kalau melihat tetangga nukar motor alhamdulillah. Kalau kita umpat saruan bermotor, umpat jarah bermotor, syukur juga kada berhati salah. Daripada kita hasad dangki lawan orang. Kemudian kibir ini merasa diri lebih baik daripada orang lain, sombong. Kibir. Jadi kibir ini adalah sifat yang mengeluarkan iblis daripada surga. Iblis itu keluar daripada surga dengan sebabnya berisi sifat kibir tadi. Takabur. Kibir ini bedang sangat dilawan takabur. Nah, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih harap. Sehingga iblis ini dikeluarkan daripada surga, hangus segala amal ibadah yang pernah dilaksanakan oleh iblis. Nah, karena basic sifat kibir, apalagi amal kita, amal ibadah ada banyak, ya kada. Nah, jangan beringun sifat kibir tadi. Jangan lupa kita menyambeti di orang, bah itu kibir, bah itu dangki, bah itu hasad. Bah itu lubah, jangan yang berarti di orang kita, amun orang kita kada tahu hati orang. Ya Allah, kita nih banyak kalau mau mampunis di orang tuh, bah itu ria aja. Kada tahu kita bersih atas salah. Jangan di pelajaran ini sebenarnya kada gesan orang, nih pelajaran ini gesan kita. Pelajaran ini gesan kita, pengarang kitabnya malah jadi gesan kita supaya membuangi sifat-sifat itu. Dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat tercela tadi diganti dengan sifat-sifat kepujian seperti akan diterangkan pada wasiat nang 9. Maka dengan mengamalkan apa yang tersebut di dalam risalah ini, ia sudah mengamalkan tarekat ngarannya. Nah, jadi tarekat itu tadi garis besarnya adalah mengamalkan agama dengan apik, dengan adab-adabnya. Nah, kemudian ada pulang disuruh mengamalkan wasiat daripada wasiat para salafus saleh. Wa hakikatun lausulahu lil maqsadi wa musyahadatun nurit tajalli bin jila. Dan hakikat ialah sampainya bagi yang dimaksud dan memandang Allah dengan terbukanya hijab. Jadi hakikat itu ialah sampainya bagi yang dimaksud, sampainya tujuan kita, akhir tujuan kita, sampainya pandangan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pandangan ketika kita melihat apa yang kita lihat, sampai pandangan kita kada talindung apa yang kita lihat itu Allah taala ada di situ. Kita melihat keindahan gunung, melihat keindahan air terjun. Pandangan mata hati kita sampai kepada yang dituju, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini ketuju, heran atau gampang kagum dengan keindahan. Tapi jangan sampai melupakan pandangan keindahan itu dengan Allah Subhanahu wa taala sampai. Ketika kita dapat nikmat, jangan sampai kita melupakan orang yang memberi nikmat. Ketika kita dapat musibah,
kita jangan lupa dengan orang yang memberikan ujian musibah lawan kita. Nah, bila Hawa berpikir kita menyampaikan pandangan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ya itu sudah itu belajar sudah mengenal hakikat yang terjadi. Dan memandang Allah dengan terbukanya hijab kada terlindung lagi. Nah, apakah lagi biasanya kada terlindung lagi nya? Kada terlindung Allah taala. Apa aja nang ia lihat, apa aja nang ia dengar, apa aja nang ia rasa, kada melindung lawan Allah Subhanahu wa taala. Melindung Allah taala ini kada terlihat Allah taala, padahal Allah taala ada parak tapi terlindung. Nah, apa yang melindung? Kita mengagungakan kehebatan, keistimewaan nang ada pada makhluk, lalu terlindung Allah taala. Misalnya orang ini harap beta tambah, misalnya telah wah kamu harap benar beta tambah situ, ini jangan ke situ kemana-mana sudah beta tambah. Papa sudah tuan guru di mana-mana sudah beta tambah. Itu tuh malah mahakan tuan guru tuh kemana-mana aja tuan guru aja ada kegembangan lagi. Sampai tuan guru Martapura kisahnya nih beda tambah kan sampai beda tambah anu kai itu teh umah kai buangi Kalimantan. Nah mana Allah taala kalindung kalau nah supaya jangan talindung Allah taala, hati kita tujuakan Allah taala juga kabelejuran dah jalan yang beda tambah kasih to kabelejuran ampe. Kita jangan tapi percaya dengan perdukunan lawan hitung-hitungan. Rancak kalau orang bisa menghitung garisan tangan ya. Periksa tangan ketujuh menyorong juga. Oh jari kamne jilid tangannya begini dua. Misalnya kan macam-macam emang sih. Nah kayak kawa diremal pada hulu. Kabelejuran juga ramalan tadi ada jentat nang tabelujur nang kana ya Allah nang kana ramalan banyak orang yang bertakon ramalan. Ada orang datang, ayo bang guru lihat ya kanam tangan kone ada joka aku tahunnya 2023 ini pacang kawin pacang bebine pacang belaki misalnya lah manyorong ke tangan bibinian misalnya lah periksa oleh guru. Oh jer guru ikamnya ada harapan pang kawin tahun ini 2023 nih cuma tuha lagi ikam menyasar betakonnya. Oh guru yang panjangnya pacangan besuhi behira aku lagi peraya gitu. Yang tadi ujung mahar aku besuhi behira Tuhan lagi. Kejadian beta takun. Nah, yang ada kejadian beta lakon. Kata juga beta takun nang periksa tangan apakah awan bayi inta benyo kata Bapak boleh aja periksa tangan. Karena mandahului urisan yang sudah ditakdirkan Allah Taala kana kawa kita. Ada juga orang betakon guru napa amalannya supaya lah kesugih. Kami ini berusaha habis terus berusaha saminggu besapu boleh ke rumah habis anak bini rame belanja habis dihitung satu habis. Ujar guru amalannya kamu sugih nyaman aja amalannya napa guru amalannya sampai lah kesugih. Ujar guru menabung 300 sehari. Suruh guru menabung guru minta amalan sampai lah kesugih. Ujar guru itu nyaman aja anak kesugih nabung 300 sehari. Beli 10 hari 3 juta, sebulan 9 juta, setahun kesugih. Ada. Ini macam-macam dipintaan ya Allah.
Guru Mardini bisa menyanggurakan guru lah. Nah orang kepuit, nah karena pulasit Guru Mardini bisa menambahi sidin. Nah karena pulasit tuh ampe duanya pang sidin dia Allah Ta'ala dia pang duanya. Ada juga takon kayak apa guru ulunnya supaya lakas kawin, supaya lakas belaki. Biar guru ikam supaya lakas belaki. Jangan terlalu larang jujuran. Jujurannya larang kalau ini pasarannya 40, 50 gitu lah. Jadi orang mendengar 40, 50 aduh ini orang bermarah. Coba jujuran nang anggaran terjangkau aja. Nang 12k, 13k nyaman aja. Mas lagi laku seorang. Nah kembali mengingat Allah. Jadi memandang Allah dengan terbukanya hijab kada tadi lagi. Juga hakikat itu ialah akhir tujuan seseorang yang menjalani thariqat yaitu atau salik, yaitu mengenal Allah dengan terbukanya hijab darinya hingga ia memandang Allah dengan mata hatinya. Kada tadi lagi apa yang dilihat apa yang dipandang itu Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang sudah ma'rifatullah itu ini kan banyak beramal ibadah kada tapi ini sekali beramal sekali munajatnya sekali apa yang dilihat tuh nah dilihatnya pandangannya kepada Allah tujuannya. Nah ganda daripada orang nang sampai yang ratusan ribuan rakaat sampai yang ganda daripada orang ratusan jutaan zikir kalau orang nang sudah mengenal Allah apa yang ia lihat tafakkur apa yang dia lihat selalu mengingat kepada Allah tuh tafakkur makanya sampai hatinya. Nah sehingga di akhirat tuh kayaknya banyak orang-orang nang kada banyak kada amal ibadahnya cuma ibadahnya nang istimewanya tafakkur memandang Allah. Diriwayatkan dalam sebuah hadis man tafakkara sa'atan barang siapa nang tafakkur kepada Allah apa nang ia lihat dia sampai pandangannya mata hatinya kepada Allah. Man tafakkara sa'atan afdalu min ibadati sitina sana. Lebih afdal lebih baik daripada orang beribadah 60 tahun. Satu mat bolanya melihat gunung melihat apa yang ia lihat. Tafakkur ingat Allah Ta'ala, ingat dengan kebesaran Allah Ta'ala sampai mata hatinya. Kita telah kalau ini hendak belajar mentafakurakan hati ini dengan apa yang kita lihat. Kalau kita telah misalnya tafakkur kepada makhluk Allah nyamuk menyengat kita kalau lah pak kita tapak mati ya sudah habis saya sudah. Tapi kalau kita hendak mentafakure nyamuk ini adalah nang halus ini nih nyamuk halus benar nyamuk toh di dalam tubuh nyamuk tuh ada hati, ada hampidal, ada parut lilit, ada matanya, ada jantung. Nang halus tadi teh makanya hidup nyamuk terjadinya kada ada parut lilit, kada ada hampidal, kada hidup. Ya, kalau kita memandang itu dasar hibat Allah Ta'ala itu tapakur ngarannya hibat juga Allah Ta'ala nyamuk nah halus gini nih hang kita japa-japai nah pengarannya pancucok itu di dalam aja maka tambus pancucok. Nah kalau kita pikirkan dasar hibat juga Allah Ta'ala nah tetap tapakur ngarannya memikirkan Allah Ta'ala. Nah ya kita tapi tapakurnya ini kita mengingat Allah Ta'ala. Hati kita memikirkan Allah sampai kepada Allah tujuannya. Jangan tafakur kepada hal-hal yang dilarang dalam syara aja misalnya. Ya banglah kita tafakur melihat tukang warung saya bungas cu atau tukang warung ini lah. Misalnya itu lah anak siapa kan? Itu kan ingat Allah Ta'ala itu. Siapakah punya ini? Kayak apa kabulnya? Mahayal kita misalnya bungas cu anak orang ini. Berapakah nomor HP-nya ini nih? Ya Allah, ada rencana nomor HP-nya. Han, tentulah tafakur itu ahli tafsir ini menafsir habis. Tafakur itu kita memikirkan dan mengembalikan itulah kebesaran Allah. Tafakur kita. Jadi jangan kita sekadar melihat, sekadar memandang, sekadar lalu lalang dalam pandangan kita, sekadar lalu lalang dalam hati kita, lalu lalang dalam pandangan kita, lalu lalang dalam pandangan kita.
belajar tafakur. Satu mat aja lebih abdal, lebih baik daripada orang beribadah 60 tahun. Kalau ada yang mengembang, tohnya beribadah 60 tahun, orang tafakur satu mat aja sama orang beribadah 60 tahun. Nah, luar biasa. Kata setengah ulama, arti hakikat itu ialah pengertian sebenar-benarnya segala perkara seperti memandang asma, sifat dan zat, dan pengertian rahasia Quran, rahasia larangan, rahasia keharusan. Jadi kata setengah ulama, arti hakikat itu ialah pengertian sebenar-benar segala perkara. Pengertian semuanya perkara tuh hakikat seperti memandang asma. Apa yang kita pandang? Asma Allah. Sifat. Ingat Allah Ta'ala. Sifat Allah. Sifat Allah. Banyak sifat Allah. Pandangan, penglihatan, pandangaran, yang ada garak-garik, macam-macam wujud, dan zat dan pengertian rahasia Quran. Quran itu adalah rahasia Allah. Rahasia larangan. Kasih itu kita apa hakikatnya? Kenapa Allah Ta'ala jadi melarang perbuatan judi? Kenapa Allah Ta'ala melarang perbuatan mabuk? Kenapa Allah Ta'ala melarang perbuatan zina? Itu rahasia Allah yang terkandung di dalam larangan itu. Kasih itu kita rahasia larangan, keharusan, dan ilmu-ilmu yang tidak dipelajari dari guru, yaitu ilmu laduni. Nah, itu rahasia-rahasia Allah juga. Kada belajar cuma kita tahu, kada belajar cuma kita paham. Lawan ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ilmu ini kalau kita berisi paguruan nang murabbi ini paguruan nang membimbing kita, batin kita, dan kawa kontak lawan kita, tuh guru murabbi. Kita hendak berbuat maksiat, seolah-olah guru murabbi ini kita ada hadir di dalam kita akan terjadi. Kita hendak menyimpang dari tuntunan syariat, nah maka guru murabbi ini akan hadir di tengah-tengah kita. Nah, apabila kita kadada beisi guru murabbi nang membimbing batin kita kadada, bila kadada beisi guru murabbi sabuting aja amalannya memperbanyak membaca salawat, maka Rasulullah seorang akan menjadi murabbi kita. Kita ada di beisi guru murabbi, tapi kita katuju membaca salawat kadada nang membimbing kita gasan berbuat gasan kada ada guru murabbi, kada ada nama bimbing kita banyak lalai, banyak ada bagus. Nah, kayak apa kita sasat pacangannya. Nah, kamu kada ada nama bimbing, maka ada amalan. Kalau kita gemar membaca salawat, maka salawat yang kita baca itu akan menjadikan murabbi kepada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW akan membimbing kita berkat kita membaca salawat tadi. Jadi kita ada bisi guru murabbi, nah, tapi kita ada amalan salawat, katuju membaca salawat. Nah, maka Rasulullah akan membimbing. Nah, karena di dalam hadis Rasulullah bersabda, ujar Rasulullah, aksiru minas salati alayya fa innaha tutfi'u ghadabil jabbari. Banyak-banyaklah membaca salawat, karena salawat itu memadamkan kemarahan Tuhan. Karena salawat itu apa tadi? Waktu hinu kaidah setan, melemahkan tipu daya setan, dan melemahkan itu saya ulang lah. Aksiru minas salati alayya fa innaha tutfi'u ghadabal jabbari.
wa tuhinu kaidah syaitan. Perbanyaklah kamu membaca salawat atasku ucap sunnah, maka sesungguhnya dia memadamkan kemarahan Tuhan dan melemahkan tipu daya syaitan. Kada berhasasat kalau kita membaca katujuh gemar membaca salawat, karena salawat itu murabbi kita kontak dengan Rasulullah. Waktu hinu kaidah syaitan. Kita nang sasat tuh karena syaitan ada. Tapi kalau kita katujuh membaca salawat puji Rasulullah, nah Waktu hinu kaidah syaitan, melemahkan tipu daya syaitan sehingga syaitan kada mampu menggoda kita, kada mampu menyimpangkan kita, kada mampu syaitan ini menjerumuskan kita. Jadi sholawat itu adalah murabbi. Nah, kita kada bisa guru, murabbi kita sholawat langsung kepada Rasulullah. Nah, kalau orang bisa guru khusus guru murabbi itu, guru murabbi nang jauh tuh kalau memantau di Jakarta anaknya guru kawa. Nang di email sini ketahuan siden, nah, kontak, nah, itu guru murabbi, nah, ada kami ini guru Numan, guru murabbi dan kada dia bisa guru murabbi, nah aman pak guru. Bismillah paramasan berkah, dengan bersatu paramasan maju, Allahu Akbar.